tertarik dengan anggur? Pertama karena image orang dulu anggur adalah buah yang susah ditemukan di Indonesia. Tapi ternyata tidak, karena sekarang banyak anggur-anggur impor, batang dari tumbuhan dari luar negeri, khususnya yang banyak dari Ukraina, yang ternyata bisa sangat genjah dan sangat bisa berbuah dengan bagus. Ini buktinya, ini anggur salah satu sampel pohon anggur di Jogja. Ini Julian, varietas Julian dari Ukraina. Anggur ini sangat mudah dibuahkan. Ini pohon umur kira-kira 1,5 tahun, tapi udah berbuah 3 kali. Buahnya juga lumayan banyak. Ketika pohon itu udah sehat, udah mencukupi nutrisinya, batang-batang anggur itu tinggal dipangkas akan keluar buah. Jadi setahun tuh bisa berbuah sampai 3 kali optimalnya. Karena kenapa? Karena ketika dipangkas, anggur tuh pasti bawa bunga ketika nutrisinya bagus. Jadi ini buah yang sangat prospek untuk dikembangkan di Indonesia. Harga jualnya relatif sangat masih bagus, terus hasil pengolahannya bagus, terus pemasarannya bagus, dan pohonnya bertahan lama, dari puluhan mungkin bisa sampai ratusan tahun tanpa perlu perbaikan pohon. Dari sekali tanam, pohon anggur itu bisa berbuah sampai puluhan tahun tanpa kita harus regenerasi. Awal menanam anggur dulu hanya 1 batang dulu, hanya dicoba. Lihat dari YouTube, dari internet, apa benar anggur itu bisa berbuah di Indonesia. Saya tanam 1 batang dulu, dari jenis Ukraina dulu. Saya tanam di samping rumah. Ternyata memang benar, dalam waktu 8-9 bulan pohon itu berbuah lebat dan bisa dikonsumsi. Buahnya sangat bagus juga. Jadi image itu yang mengubah saya, sama dengan orang-orang yang lain dulu, bahwa anggur itu susah berbuah di iklim tropis, khususnya di Indonesia. Ternyata itu salah, itu image yang salah. Itu saya buktikan sendiri hingga memicu ide saya untuk membuat kebun dengan skala yang standar profesional. Saya mulai dulu awal menanam sekitar 3 tahun yang lalu, dan setelah beberapa lama saya belajar juga, saya mencari bibit, koleksi bibit dari anggur impor tersebut. Terus saya bikin bibit sendiri untuk mengembangkan di kebun anggur. Untuk pengembangan anggur itu bisa melalui 3 proses. Yang pertama itu dari proses biji, yang kedua dari proses stek, yang ketiga dari proses populasi. Tapi ke dalam proses biji itu untuk persilangan dari anggur-anggur yang berkualitas disilangkan, nanti dibuahkan, tapi membutuhkan waktu yang lama, bisa 3-5 tahun. Nah, untuk bagus untuk pembuatannya yang dalam skala komersil adalah stek dan opulasi. Jadi stek itu memotong batang anggur itu sendiri yang udah tua kayak gini, ini bisa dipotong, terus kita lakukan penumbuhan akar, kita lakukan perlakuan khusus, itu udah jadi bibit anggur. Atau kalau dengan metode yang ketiga itu secara sistem okulasi atau bahasanya grafting, itu menyambung pucuk anggur. Jadi batang bawah yang lokal yang banyak dijumpai di Indonesia, yang jenisnya masih kecil, masih sangat kecut, kurang enak, itu disambungkan dengan pucuk batang impor kayak gini. Nah, nanti hasilnya pucuk batang lokal tadi
akan menjadi perakaran yang menopang makanan untuk anggur yang kita budidayakan tadi. Jadi ibaratnya hanya numpang makan lewat perakaran anggur lokal dan dipakai untuk penumbukan anggur yang kita budidayakan impor seperti itu.